Di sebuah desa kecil di Sumatera Utara, angin malam berembus pelan. Bulan pucat menggantung di atas hamparan perkebunan tebu yang luas. Menjadi saksi bisu, sebuah kisah kelam. Di antara desir daun tebu, berdirilah sebuah rumah sederhana, tempat tinggal seorang pria bernama Ahmad Suraji. Sejak kecil, Suraji dikenal sebagai sosok pendiam, misterius, dan mudah marah. Banyak yang percaya ia memiliki kemampuan spiritual yang diwarisi dari keluarganya. Sebuah keyakinan yang kelak akan menjadi awal dari tragedi yang tak terbayangkan. Bertahun-tahun kemudian, nama Suraji mulai dikenal luas. Orang-orang dari berbagai penjuru datang kepadanya. Mereka mencari penyembuhan, nasihat hidup, dan ketenangan batin. Dengan harapan, doa, dan kepercayaan penuh, mereka menyerahkan nasibnya ke tangan pria ini. Suraji menyambut mereka dengan kata-kata yang meyakinkan, sorot mata yang penuh keyakinan, dan gerak-gerik yang tampak berwibawa. Ia dipanggil dukun, guru spiritual, atau orang pintar yang konon mampu membuka jalan bagi mereka yang tersesat. Namun, tanpa disadari, di balik citra sucinya, kegelapan tumbuh perlahan, tanpa suara. Suatu malam, seorang perempuan muda mengetuk pintu rumah Suraji. Ia datang membawa kegelisahan, berharap pria itu bisa menyelesaikan masalah hidupnya. Dengan kepercayaan penuh, perempuan itu mengikuti setiap instruksi yang terdengar seperti ritual doa. Tapi malam itu, ia tidak pernah kembali ke rumahnya, hilang tanpa jejak. Seolah ditelan kegelapan malam, kabar hilangnya perempuan itu menyebar cepat. Keluarganya mencari, menangis, dan berharap cemas, namun hanya keheningan yang mereka temukan. Beberapa bulan kemudian, seorang perempuan lain datang menemui Suraji. Sama seperti yang pertama, ia datang dengan harapan besar, dan seperti sebelumnya, ia pun tak pernah kembali. Hilang begitu saja. Tahun berganti, musim datang dan pergi. Desa itu mulai dibayangi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Satu persatu perempuan muda lenyap secara misterius. Setiap keluarga yang kehilangan anak hidup dalam ketakutan dan doa yang tak berujung. Anehnya, tak seorang pun mencurigai Suraji. Sosoknya yang tampak suci, bijaksana, dan penyembuh membuat ia kebal dari segala tuduhan. Hanya segelintir orang yang mulai berbisik pelan, menyimpan kecurigaan yang belum berani mereka suarakan. Akhirnya, rumor-rumor itu sampai ke telinga aparat penegak hukum. Polisi memulai penyelidikan secara hati-hati, menyusun potongan demi potongan informasi. Penyelidikan membawa mereka ke perkebunan tebu yang selama ini tampak seperti lahan biasa. Di sanalah kematian mulai berbicara. Penggalian pun dimulai. Tanah yang basah dan berat diangkat sedikit demi sedikit, membuka tabir kebenaran yang selama ini terkubur dalam-dalam. Satu demi satu jasad ditemukan. Jumlahnya terus bertambah hingga mencapai angka yang membuat siapapun yang menyaksikannya terdiam membeku. Total ada 42 jasad perempuan, dari usia belia hingga dewasa muda. Semuanya adalah korban kebiadaban yang tak terperikan. Suasana di lokasi penggalian berubah menjadi lautan air mata dan teriakan pilu keluarga yang hadir. Dunia desa itu runtuh seketika. Kebenaran yang terungkap jauh lebih mengerikan dari bayangan terburuk mereka. Pada tanggal 30 April 1997, Ahmad Suraji ditangkap. Ia dibawa ke pengadilan. Wajah yang dulu begitu dihormati kini terlihat kosong, seakan hanya bayangan dari dirinya sendiri. Di ruang sidang, fakta-fakta yang mengejutkan terungkap dengan jelas dan rinci. Masyarakat menonton dengan perasaan campur aduk, marah, takut, dan tak percaya bahwa kejahatan sebesar ini dilakukan oleh seseorang yang mereka anggap sebagai penolong. Seluruh negeri terguncang. Media nasional meliput kasus ini secara luas, memicu diskusi tentang bahaya penyalahgunaan kepercayaan dan praktik spiritual yang tidak bertanggung jawab. Banyak tokoh masyarakat angkat bicara. Mereka menyebut kasus ini adalah pelajaran pahit tentang kesalahan fatal. Menaruh kepercayaan buta kepada seseorang hanya karena penampilan luarnya yang suci atau berilmu. Suraji akhirnya dijatuhi hukuman mati. Semua upaya hukum terakhir yang ia tempuh ditolak mentah-mentah. Pada 10 Juli tahun 2008,
Di sebuah tempat eksekusi yang sunyi, hukuman itu dilaksanakan. Setelah peluru terakhir dilepaskan, sunyi kembali menyelimuti malam. Namun, kesunyian itu bukanlah tanda kemenangan, melainkan duka mendalam atas hilangnya begitu banyak nyawa yang tak berdosa. Kasus ini meninggalkan warisan gelap dalam sejarah kriminal Indonesia. Masyarakat belajar bahwa cahaya tidak selalu berarti kebaikan, bahwa kata-kata lembut bisa menyembunyikan niat paling jahat, dan bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang harus diberikan dengan penuh kehati-hatian. Dari tragedi ini, lahirlah kesadaran baru tentang pentingnya edukasi, kewaspadaan, serta penegakan hukum yang kuat untuk melindungi setiap warga. Kini, perkebunan tebu itu masih berdiri di sana. Angin masih berhembus, dan bulan masih bersinar pucat di atasnya. Namun, bagi mereka yang mengetahui kisah ini, setiap desir daun tebu bagaikan bisikan lembut dari masa lalu, pengingat tentang sebuah tragedi kelam yang tak boleh pernah terulang. Nama Ahmad Suraji menjadi simbol abadi bahwa kegelapan bisa muncul dari tempat yang terlihat paling terang sekalipun, dan bahwa harapan sejati hanya bisa tumbuh jika kita berani melihat kebenaran tanpa pernah lagi tertipu oleh penampilan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar dari berbagai peristiwa di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.